Apa jadinya kalau Ratu Voli Indonesia yang dijuluki Megatron tiba-tiba mundur dari Liga Korea dan menyimpan rahasia besar soal klub barunya? Ini bukan akhir, tapi awal kejutan besar. Megawati Hangestri Pertiwi, nama yang tak asing lagi di dunia voli, bukan hanya di tanah air tapi juga di jagat internasional. Sosok fenomenal yang dijuluki Megatron ini, telah menyita perhatian dunia berkat performa luar biasanya bersama Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan. Namun, kini babak baru tengah dimulai. Red Sparks adalah masa lalu. Pertanyaannya, kemana langkah Megawati selanjutnya? Klub mana yang akan ia bela? Dan, apakah ia masih akan meledak seperti sebelumnya? Jawabannya masih misterius. Bahkan saat ditemui langsung oleh CNN Indonesia TV di Bandara Juanda, Sidoarjo, Megawati hanya tersenyum penuh teka-teki. Masih rahasia sih? Ujarnya santai. Kalimat yang sama persis seperti yang ia ucapkan dalam program Off the TV di YouTube usai laga final Liga Korea beberapa waktu lalu. Seolah sengaja membuat para penggemar dan pengamat terus menebak-nebak. Namun, ada satu hal yang jelas, Megawati belum pensiun. Ia belum selesai. Perjalanan Megatron masih berlanjut. Meski memilih pulang ke Indonesia, keputusan itu bukan karena karirnya meredup. Justru sebaliknya, keputusan itu lahir dari hati yang besar. Ia pulang demi merawat sang ibunda tercinta yang tengah sakit. Sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa meski tangguh di lapangan, Megawati tetap sosok anak yang penuh cinta. Dalam 2 musim terakhir bersama Red Sparks, Megawati adalah mesin poin. Ribuan poin telah ia torehkan. Bayangkan, dalam 1 musim saja, Megawati tampil sebanyak 40 kali. 32 laga di fase reguler dan 8 di fase playoff. Jadwal yang super padat, dengan frekuensi pertandingan 2 kali dalam seminggu selama kurang lebih 7 bulan. Ini bukan perkara mudah. Lutut siapa yang tak berteriak? Maka tak heran, kini Megawati juga memilih fokus untuk pemulihan cedera lututnya. Namun walaupun tengah rehat, kabar tentangnya tak pernah sepi. Di Korea Selatan, rumor sempat mencuat bahwa Megawati punya peluang untuk tampil di Jepang atau bahkan Eropa. Ya, performanya yang eksplosif dan mentalitas bertandingnya yang luar biasa membuat banyak mata tertuju padanya. Tapi isu tersebut mendadak senyap saat publik mengetahui alasan utama Megawati pulang. Sang ibu, prioritas hidupnya jelas, keluarga di atas segalanya. Lalu bagaimana peluang Megawati untuk tetap berkiprah di level profesional? Sebenarnya ini membuka jalan menarik. Klub-klub Indonesia tentu tengah mengatur strategi, menyusun proposal terbaik, dan berharap bisa meminangnya. Kembali ke tanah air bukanlah kemunduran. Justru ini bisa menjadi awal dari era baru voli Indonesia. Era Megawati di rumah sendiri. Namun, jika nanti Megawati memutuskan untuk bermain di luar negeri lagi, besar kemungkinan ia akan memilih negara yang tidak terlalu jauh dari Indonesia. Ini bukan sekadar soal jarak geografis, tapi juga soal hati. Megawati kini berada di titik di mana keseimbangan antara karir dan keluarga menjadi prioritas. Liga yang padat dan menyita waktu seperti di Korea Selatan mungkin akan ia hindari. Bayangkan jika Megawati bermain di Jepang, atau bahkan Thailand. Jadwal pertandingan yang lebih ringan, jarak tempuh yang lebih singkat, bisa menjadi kombinasi ideal baginya. Tidak hanya menjaga performa, tapi juga menjaga kedekatan dengan keluarga. Sebuah keputusan strategis yang sangat manusiawi namun tetap profesional. Namun kembali ke Indonesia juga bukan pilihan buruk. Justru ini bisa menjadi kejutan besar. Klub-klub voli tanah air tentu tak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Nama Megawati bukan hanya magnet prestasi, tapi juga magnet penonton, sponsor, dan semangat bagi generasi muda. Bayangkan dampaknya. Arena voli Indonesia akan kembali hidup. Tribun akan penuh. Merchandise Megatron akan laku keras. Dan, yang paling penting, para pemain muda akan punya panutan langsung di depan mata. Seorang Megawati yang memilih bermain di negerinya sendiri, setelah merajai liga asing. Wow, itu bukan sekadar transfer pemain. Itu akan menjadi momen bersejarah. Tim Megawati saat ini, baik itu keluarga, manajer, pelatih pribadi, pasti tengah memikirkan dengan cermat langkah berikutnya. Tak bisa sembarangan. Nama besar harus dijaga, dan masa depan harus dipikirkan dengan matang. Tapi satu yang pasti, apapun keputusan Megawati nanti, itu akan jadi headline. Dan di balik semua ini, kita juga tak bisa melupakan perjuangan fisik Megawati. Cedera lutut yang tengah ia pulihkan saat ini bukan hal sepele. Butuh waktu, butuh dedikasi. Tapi kita tahu, ini adalah Megatron. Jika ada satu hal yang bisa kita pelajari dari Megawati, itu adalah
Dia tak pernah setengah-setengah. Ketika ia kembali, dia akan kembali dengan kekuatan penuh. Seperti roket yang siap meluncur ke orbit. Sementara itu, kita hanya bisa menunggu, menebak, dan berharap. Apakah Megawati akan kembali ke lapangan voli Indonesia? Atau terbang lagi ke negeri tetangga? Atau bahkan, kejutan besar, tampil di Eropa? Satu hal yang pasti, cerita Megawati belum selesai. Ini baru bab berikutnya. Dan kita semua akan terus mengikuti, karena perjalanan Megatron tak pernah biasa. Selalu ada kejutan, selalu ada inspirasi, dan yang terpenting, selalu ada semangat membara di balik setiap pukulan smash-nya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kabar terbaru dari dunia voli Indonesia. Khususnya tentang perjalanan luar biasa Megawati Hangestri Pertiwi. Karena setiap langkahnya adalah cerita, dan setiap ceritanya layak untuk ditunggu. Tangis Megawati pecah di lapangan. Tapi bukan karena kalah. Apa yang terjadi di balik laga dramatis ini bakal bikin kamu merinding dan percaya bahwa cinta bisa jadi kekuatan super. Sebuah momen yang akan tercatat dalam sejarah olahraga Indonesia kembali terjadi di Korea Selatan. Tangis haru seorang Megawati Hangestri pecah di tengah gemuruh stadion, usai pertandingan keempat final Liga Bola Voli Putri Korea Selatan, atau yang dikenal dengan V-League musim 2024 hingga 2025, pada hari Minggu, 6 April. Mega, sapaan akrabnya, bukan sekadar pemain dalam pertandingan itu. Ia adalah pahlawan. Pahlawan Red Sparks, tim yang kini tengah berjuang menuju takhta juara. Lewat laga mendebarkan yang berlangsung selama 5 set, Mega memastikan kemenangan Red Sparks atas Pink Speeders, dengan skor dramatis 3 set berbanding 2. Pertandingan yang berlangsung super ketat ini menjadi bukti bahwa semangat juang tidak bisa dipadamkan begitu saja. Skor set demi set menunjukkan betapa kerasnya perjuangan dua tim ini. 25 lawan 20, 24 lawan 26, 36 lawan 34, 22 lawan 25, dan terakhir 15 lawan 12. Tapi yang jadi sorotan utama tentu saja adalah Megawati, yang mencetak 38 angka dalam laga ini. Sebuah pencapaian luar biasa, apalagi jika kita mengingat bahwa 2 hari sebelumnya, ia juga mencetak 40 poin dalam laga ketiga. Megawati bukan hanya top skor, ia adalah nyawa dari Red Sparks. Seorang atlet muda berusia 25 tahun, yang membuktikan bahwa mimpi dan kerja keras bisa menembus batas apapun. Dan saat ia berdiri di hadapan kamera, air mata itu tidak bisa lagi ditahan. Tangis yang menggambarkan segalanya, lelah, syukur, bahagia, dan tentu saja haru. Saya sangat terharu sampai menangis. Saya rasa saya dan rekan-rekan sudah berusaha sebaik mungkin karena kami tidak mau kalah. Ujar Megawati dengan suara yang hampir tak terdengar. Seperti dikutip dari STN Sports. Apa yang membuatnya semakin emosional adalah perasaan syukur yang begitu dalam. Saya bisa meraih kemenangan ini karena saya memiliki rekan setim yang luar biasa, dan mereka percaya kepada saya. Ucapnya dengan suara bergetar. Kata-kata itu bukan sekadar retorika. Mereka adalah cerminan dari sebuah tim yang dibangun atas dasar saling percaya, saling mendukung, dan saling menguatkan. Megawati tampil luar biasa bukan tanpa pengorbanan. Di tengah padatnya jadwal dan pemain-pemain yang tengah mengalami cedera, ia tetap memilih untuk maju. Ia menegaskan bahwa yang membuat tim ini tetap bertahan bukan hanya fisik, tetapi juga kekuatan mental dan kerjasama yang solid. Saya memaksakan diri semaksimal mungkin. Bukan hanya saya, tetapi semua pemain juga mengalami cedera. Namun, kami semua mampu bertahan dan berusaha keras demi kemenangan ini, katanya penuh keyakinan. Dan di balik semua itu, ada satu sosok yang menjadi sumber energi tambahan bagi Megawati. Sosok yang tidak hanya hadir di hati, tetapi juga hadir secara fisik di tribun penonton. Dialah Dio Novandra, sang kekasih yang juga seorang atlet nasional di cabang fin swimming, yang berhasil meraih 2 medali di ajang SEA Games 2021. Kehadiran Dio di stadion sejak laga ketiga membawa semangat tersendiri bagi Mega. Bahkan, pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, tak segan memanfaatkan momen itu untuk memotivasi anak asuhnya. Pacar Mega ada di sini sekarang. Saya terus memberitahu Mega nama pacarnya. Namanya Dio. Bukankah sayang jika Dio hanya menonton satu pertandingan? Saya berkata, ayo kita lakukan satu set lagi, ayo kita lakukan satu set lagi, dan dia selamat. Kekuatan cinta sungguh menakjubkan, ungkap sang pelatih sambil tersenyum usai pertandingan ketiga.
Sungguh luar biasa bagaimana cinta dan dukungan bisa menjadi bahan bakar dalam kompetisi seberat ini. Ketika tubuh nyaris tak kuat berdiri, ketika pikiran mulai diliputi rasa lelah, satu nama, satu wajah, satu harapan bisa membangkitkan kembali seluruh semangat yang hampir padam. Megawati tak sekadar bermain untuk menang, ia bermain untuk membuktikan bahwa dirinya dan tim Red Sparks layak berada di puncak. Ia bermain untuk mereka yang percaya padanya, dan untuk seseorang yang tak pernah lelah mendukung dari bangku penonton. Dan semua ini belum berakhir. Dengan hasil 2-2, Red Sparks dan Pink Speeders akan kembali bentrok dalam pertandingan penentu yang akan digelar pada tanggal 8 April 2025. Sebuah pertandingan hidup dan mati yang akan menentukan siapa yang pantas menyandang gelar juara. Tapi satu hal yang pasti, dengan semangat Megawati dan rekan-rekannya, Red Sparks sudah membuktikan bahwa mereka bukan tim yang bisa diremehkan. Mereka adalah simbol dari keberanian, kekompakan, dan perjuangan tanpa henti. Jadi, jangan lewatkan pertandingan pamungkas ini. Saksikan bagaimana Megawati, sang bintang Indonesia, menutup final V-League dengan cerita yang mungkin akan dikenang selama puluhan tahun ke depan. Dari tangis haru hingga ledakan poin demi poin, semua tercipta bukan hanya dari strategi, tapi dari hati. Dari sebuah tekad yang tak bisa digoyahkan. Dari seorang Mega yang tak hanya bermain untuk dirinya, tetapi untuk tim, cinta, dan bangsa. Klik tombol like jika kamu ikut terharu melihat perjuangan Megawati. Jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti kabar terbaru seputar atlet-atlet kebanggaan Indonesia. Dan aktifkan lonceng notifikasimu, karena kisah inspiratif seperti ini tidak boleh kamu lewatkan. Di tengah tekanan final yang mendebarkan, Megawati Hangestri mencetak 40 poin dan mengguncang Korea. Tapi satu kejutan lain di lapangan bikin semua orang tercengang. Pertarungan sengit di final Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025 kini memasuki babak yang paling menegangkan. Leg keempat kembali digelar di Daejeon Chungmu Gymnasium pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025. Semua mata tertuju pada tim Red Sparks, yang dipimpin oleh bintang asal Indonesia, Megawati Hangestri. Dalam laga ini, Megawati dan rekan-rekannya membawa misi hidup mati, memperpanjang napas di final dan memaksa pertandingan menuju leg kelima. Mereka kini tertinggal 1-2 secara agregat dari sang lawan berat, Pink Speeders. Satu kemenangan lagi bagi Pink Speeders akan mengakhiri perjuangan Red Sparks dan menghadirkan pesta perpisahan yang manis bagi legenda voli Korea, Kim Yeon-keung. Namun, skenario itu bukan sesuatu yang mudah diwujudkan, karena semangat juang Red Sparks, yang menyala-nyala berkat duet Maut Megawati dan Vanja Bukilic, membuat pertandingan kali ini diprediksi akan berlangsung sangat panas dan syarat kejutan. Megawati Hangestri tampil konsisten di tengah tekanan luar biasa. Pada leg ketiga yang dramatis, ia mencetak 40 poin, sebuah rekor pribadi dan salah satu performa terbaiknya sepanjang musim ini. Tidak hanya tajam di serangan terbuka, Megawati juga menunjukkan ketangguhan dalam serangan dari belakang serta pertahanan yang solid. Statistik resmi Liga Voli Korea mencatat bahwa Megawati kini memiliki persentase serangan sukses tertinggi musim ini, yakni sebesar 48,06%. Ia juga berada di posisi ketiga daftar top skor, dengan raihan 802 poin. Capaian ini bukan sekadar angka, tapi sebuah bukti bahwa Megawati adalah pusat kekuatan Red Sparks. Kehadirannya di lapangan bukan hanya menyuntikkan semangat kepada rekan-rekannya, tapi juga membuat lawan berada dalam tekanan. Setiap smash yang dilancarkannya terasa seperti petir di tengah hujan badai, menyambar dan membakar semangat lawan. Tidak mengherankan jika pelatih Ko Hye-jin kerap menjadikan Megawati sebagai poros serangan utama. Dengan dedikasi, fokus, dan mental juara, Megawati menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pemain asing, tetapi simbol harapan bagi Red Sparks. Namun kisah heroik Red Sparks di leg ketiga tak hanya soal Megawati. Vanja Bukilic muncul sebagai pahlawan tak terduga. Setelah sempat mengalami cedera engkel saat menghadapi GS Chalters di musim reguler, banyak yang meragukan kontribusinya di babak playoff. Tapi Bukilic menjawab semua keraguan itu dengan penampilan luar biasa. Ia mencetak 31 poin dan membukukan efisiensi serangan sebesar 40,63%. Tidak hanya itu, kontribusinya dalam menerima bola juga mencatat angka mengesankan, yaitu 27,18%. Kebangkitan Bukilic menjadi momen yang mengubah dinamika permainan Red Sparks. Ia kembali percaya diri dan berani mengambil keputusan-keputusan krusial di momen genting. Sang pelatih, Ko Hye-jin,
memberikan pujian yang tinggi atas semangat pantang menyerah Bukilic. Dia belum 100% pulih, tapi setiap hari performanya makin tajam. Dia berjuang luar biasa, ungkapnya. Ini adalah bukti bahwa semangat juang dan tekad bisa melampaui keterbatasan fisik. Dengan Megawati dan Bukilic tampil dalam kondisi prima, leg keempat ini menjelma jadi panggung penuh ketegangan. Kedua tim memiliki misi yang sangat kuat. Pink Speeders ingin menutup cerita indah bersama Kim Yeon Koong, sedangkan Red Sparks ingin membalikkan keadaan dan memperpanjang asa mereka hingga leg kelima. Pertandingan ini tidak sekadar tentang angka di papan skor, tapi soal harga diri, kerja keras, dan impian yang dipertaruhkan. Jadwal pertandingan ditetapkan pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, lebih awal dari biasanya. Venue masih di tempat yang sama, Daejeon Chungmu Gymnasium, yang kini berubah menjadi medan pertempuran paling ditunggu dalam sejarah Liga Voli Korea. Ini bukan sekadar pertandingan voli biasa, tapi pertarungan epik yang syarat emosi, drama, dan semangat sportivitas tinggi. Red Sparks sudah tertinggal 1-2 dalam agregat. Jika mereka berhasil memenangkan leg keempat ini, maka final akan berlanjut ke leg kelima, laga penentuan yang akan menjadi panggung klimaks luar biasa. Namun jika Pink Speeders menang, maka musim ini berakhir dengan cerita manis untuk Kim Yeon Koong, sang ikon yang akan segera gantung sepatu. Namun semua mata kini tertuju pada Megawati Hangestri. Apakah ia akan kembali meledak dan mencetak poin-poin penting? Apakah chemistry dengan Bukilic akan semakin solid? Semua pertanyaan ini akan terjawab di lapangan. Yang jelas, Megawati tidak akan membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Ia akan turun dengan api semangat yang menyala, membawa harapan bukan hanya bagi Red Sparks, tapi juga bagi seluruh penggemar voli Indonesia. Dan jangan lupakan satu hal penting, Megawati tidak sendiri. Ia datang dengan dukungan penuh dari tim, dari para pelatih, dan dari para supporter yang siap menyemangatinya sepanjang laga. Bahkan disebutkan, kekasih Megawati turut hadir memberikan dukungan langsung di tribun, yang sempat menjadi sorotan karena diyakini memberi energi cinta yang menguatkan Megawati di leg sebelumnya. Pelatih Ko Hye-jin bahkan mengatakan, kekuatan cinta itu sungguh menakjubkan. Jadi, apakah hari ini Red Sparks akan memaksa leg kelima? Atau Pink Speeders akan menulis akhir cerita yang sempurna? Jawabannya akan segera tersaji dalam pertarungan paling mendebarkan, di mana Megawati dan tim Red Sparks siap memberikan semuanya. Jangan lewatkan satu detik pun, karena ini akan menjadi momen yang akan dikenang dalam sejarah voli Korea, dan kebanggaan bagi Indonesia.